Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sahsan Alhari dari kelas non-reguler C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS tema belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Muthaharoh, SPDI MPD. Dan pada kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivis. Baik, kita mulai dari konsep teori belajar kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, yang merupakan seorang psikolog yang berasal dari negara Swiss. Teori ini membahas tentang munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungan dalam tahapan-tahapan perkembangan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Lalu ada karakteristik teori pembelajaran kognitif. 1. Belajar adalah proses mental bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyadur. Ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation sehingga tidak memerlukan stimulus. 5. Siswa sebagai pelaku yang menuntun penemuan. Dan yang terakhir, guru memfasilitasi terjadinya proses insight atau proses pembelajaran. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivis. Menurut teori ini, guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam dirinya. Dalam teori ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk siswa menemukan atau menerapkan ide-ide yang mereka miliki sendiri. Teori konstruktivis membawa implikasi akan pembelajaran yang harus bersifat kolektif atau kelompok. Dalam kaitannya dengan ini, ada beberapa prinsip-prinsip teori belajar konstruktivis. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sebagai fasilitator agar pembelajaran berjalan dengan mudah. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 6. Struktur pembelajaran di seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Dan yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Selanjutnya ada perbedaan teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivis. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada proses dan upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan teori konstruktivisme lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman-pengalaman nyata di lapangan. Pada hakikatnya, kedua teori ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun, jika kedua teori ini digabungkan, maka akan memperoleh hasil pembelajaran yang optimal. Demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.